sesuai dengan kompetensi keilmuan, kompetensi keterampilan, kompetensi keahlian itu yang diperlukan oleh pemerintah kabupaten. Ngeklaimkan kepada dinas, saya habis bayar semester, saya minta tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat ASN dimanapun berada. Di sore hari ini yang cerah tapi mendung dan sedikit gerimis rintik-rintik ya Pak ya. Sayang kita tidak ditemani oleh secangkir kopi hangat ataupun teh. Tapi semoga perbincangan kita hangat ya Pak ya. Betul. Ya, sore hari ini kita ditemani oleh, di samping saya ada Pak Kusdianto, Kepala Bidang Diklat BKD Kabupaten Sidoarjo. Selamat sore Pak. Selamat sore Mbak Azi. Iya Pak, kita sore ini mau berbincang-bincang ini Pak untuk Sobat ASN di luar sana tentang izin belajar. Nah, sudah tahu belum teman-teman tentang izin belajar? Izin belajar ini adalah sesuatu yang pernah dengar segitu ya Pak, sepertinya gitu. Tapi apa sih izin belajar gitu? Nah, makanya kita langsung saja tanyakan kepada narasumber kita yang terhormat sore hari ini. Langsung saja kita tanya, gimana sih Pak? Apa sih sebenarnya izin belajar itu? Seperti apa sih sebenarnya Pak, yang mendasari apa sih? Oke Mbak Azi, jadi izin belajar ini sebetulnya ada yang mendasari, yaitu Peraturan Bupati nomor 64 tahun 2019. Tentang apa? Tentang pengembangan kompetensi bagi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Itu kalau kita lihat Perbub itu, kita nanti akan menemukan pada paragraf 1 pasal 20 terkait dengan izin belajar itu Mbak Azi. Jadi izin belajar ini teman-teman sudah ada dasarnya memang ya Pak ya, dari Peraturan Bupati nomor berapa tadi Pak? 64 tahun 2019. Nah, diingat ya teman-teman, bisa dilihat nanti, dicek di website. Kemudian kalau tentang izin belajar ini sendiri, yang seperti apa sih Pak yang bisa didapat oleh teman-teman ASN kita ini gitu Pak? Jadi kalau lihat tadi ketentuan itu, memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah bahwa program studi yang ditempuh atau yang diambil itu sesuai dengan kompetensi keilmuan, kompetensi keterampilan, kompetensi keahlian itu yang diperlukan oleh pemerintah kabupaten. Jadi harus memenuhi itu. Jadi istilahnya ini yang diperlukan oleh pemerintah kabupaten. Berarti yang harus yang istilahnya ini ya Pak, dibutuhkan ya, yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah kabupaten. Yang kedua itu bahwa bukan merupakan program pendidikan jarak jauh. Jadi ya harus sudah sesuai dengan yang berada di sini. Misalnya kita di lembaga pendidikan atau perguruan tinggi itu yang berada di wilayah kita. Berarti kalau misalnya teman-teman ini mau kuliahnya di Lumajang, di Banyuwangi barangkali ada perguruan tinggi di sana gitu ya Pak. Terus kita bisa kuliah ya, di Pak, sini jarak jauh nggak boleh. Nggak boleh teman-teman, harus yang masih dalam lingkup bisa dijangkau ya Pak. Bisa dijangkau. Artinya bisa dijangkau itu apa? Tidak mengganggu ya yang syarat berikutnya atau ketentuan berikutnya. Tidak mengganggu jam kedinasan. Jadi kalau kuliahnya jauh, terus kemudian akhirnya terlambat, kemudian itu tidak boleh. Jadi tidak boleh jam kuliahnya itu tidak boleh mengganggu jam kedinasannya. Itu diantara ketentuannya. Bisa diingat ya teman-teman, nggak boleh yang mengganggu. Jadi kalau misalnya teman-teman kuliahnya dari pagi, nggak boleh ya Pak ya. Harus tetap bekerja dulu baru kuliah. Sorenya mungkin ya Pak ya. Terus ketentuan berikutnya Mbak Azi. Jadi di samping itu tadi bahwa kegiatan pendidikan ini tidak mengganggu jam kedinasan, juga biayanya ini harus ditanggung oleh pegawai negeri sipil yang bersangkutan. Jadi tidak boleh kemudian ngeklaimkan kepada dinas, saya habis bayar semester, saya minta tidak boleh. Sudah kayak ini ya Pak, perjalanan dinas. Nggak bisa ya teman-teman, harus menggunakan uang pribadi. Uang pribadinya sendiri. Misalnya, loh lah saya tidak punya uang, ya jangan kuliah dulu kan itu ya. Berarti nabung dulu baru kuliah. Kemudian Pak,
ada nggak sih Pak ketentuan lembaga pendidikan mana aja yang bisa diambil oleh teman-teman yang mau mengajukan izin belajar? Apa swasta bisa atau hanya negeri atau bagaimana Pak? Iya. Jadi terkait dengan lembaga pendidikan yang kita pilih untuk izin belajar bagi PNS ini bebas Mbak Aziz. Jadi tidak harus negeri itu enggak. Jadi swasta ataupun negeri itu boleh. Lah, syaratnya yang apa? Yang bagaimana? Syaratnya lembaga pendidikan atau perguruan tinggi itu yang sudah terakreditasi minimal B. Minimal B. Jadi kalau sahabat ASN ini mau kuliah itu kalau masih perguruan tingginya itu C, nah jangan. Nanti tidak akan mendapatkan izin belajar. Jadi minimal harus B, itu terkait dengan ketentuan akreditasinya. Bisa diingat ya teman-teman, minimal B. Kalau C nggak bisa, kalau A pasti bisa ya Pak ya? Pasti bisa. Malah senang. Malah senang. Kalau bisa harus akreditasi A. Iya. Kemudian Pak, kalau untuk jabatan fungsional gimana ya Pak ya? Apa itu untuk struktural aja atau gimana Pak? Ya, jadi terkait dengan pemangku jabatan fungsional itu tetap ada kesempatan. Ini istilahnya pada jabatan fungsional tertentu, pemberian izin belajar ini akan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Jadi mempunyai hak yang sama, hanya nanti akan diatur secara perundang-undangan berlaku untuk pemangku jabatan fungsional tertentu. Saya kira itu Mbak Ci. Berarti untuk teman-teman yang nakes, guru udah pasti bisa mengajukan, semuanya bisa, semua ASN bisa mengajukan ya Pak ya. Asalkan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Kusdianto ini. Mungkin ada lagi Pak yang harus diketahui oleh teman-teman? Ada satu lagi. Jadi kalau izin belajar itu nanti salah satunya mengajukannya itu ada 2 kali SKP. Oh, penilaian ya Pak ya. SKP itu harus menyertakan 2 kali SKP, otomatis kan 2 tahun. Nah, terus nilainya apa? Nah, nilainya baik istilahnya. Jadi kalau SKP-nya nilainya tidak baik misalnya, nah ini kendala. Jadi harus nilainya baik. Berarti teman-teman yang mau mengajukan harus memiliki 2 SKP 2 tahun terakhir maksudnya ya Pak ya. 2 tahun terakhir dengan kriteria baik. Kalau enggak baik ya enggak bisa ya Pak ya. Makanya teman-teman baik-baik jadi ASN ya. Ya mungkin udah banyak banget ya yang kita dapat nih Pak ya. Sore hari ini semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman sobat-sobat ASN di luar sana yang mau mengajukan izin belajar. Semoga teman-teman bisa termotivasi untuk meningkatkan kompetensinya masing-masing. Oke, terima kasih teman-teman sudah melihat tayangan ini. Kalau kurang jelas ada di link di bawah ini. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.